semuanya, perkenalkan nama saya Tania Faustin dan saat ini saya berumur 17 tahun. Sekarang saya adalah seorang murid di Sekolah Penabur Junior College Kelapa Gading. Tujuan saya membuat video kritik karya sastra ini adalah bukan hanya untuk menilai baik atau buruknya karya ini, tetapi saya juga ingin memberikan perspektif baru yang bisa membuka wawasan para penonton terhadap isi dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Buku yang saya pilih berjudul Lingkar Tanah, Lingkar Air, yang dimana penulisnya adalah Ahmad Tohari. Buku ini berlatar belakang zaman peperangan antara Belanda dan Indonesia yang dimenangi oleh Indonesia. Novel Lingkar Tanah, Lingkar Air karya Ahmad Tohari pertama kali diterbitkan oleh Surat Kabar Republika sebagai cerita bersambung pada tahun 1990. Kemudian, novel ini diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit Harta Prima pada tahun 1995. Versi terbaru dari novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015. Lingkar Tanah, Lingkar Air karya Ahmad Tohari mengisahkan perjalanan Amit, seorang pemuda desa yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Bersama rekan-rekannya, Amit bergabung dengan Laskar Hizbullah untuk melawan kembalinya penjajah Belanda. Namun, setelah kemerdekaan diraih, muncullah konflik-konflik internal akibat pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Amit dan kawan-kawannya dihadapkan pada dilema antara kesetiaan kepada negara dan godaan ideologi yang menjanjikan tatanan baru. Melalui perjalanan ini, novel menggambarkan kompleksitas perjuangan, pengorbanan, dan pergolakan batin dalam menjaga integritas bangsa. Ada 3 isu moral, isu urbanisasi, dan isu sosial. Isu pertama yang saya ambil adalah isu perjuangan melawan penjajahan dan pengorbanan. Novel ini menyoroti semangat juang pemuda desa dalam menghadapi upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Amit dan rekan-rekannya bergabung dengan Laskar Hizbullah. Kesediaan mereka untuk berkorban demi tanah air bisa dilihat dari kutipan pada halaman 70, yaitu, "Dan itulah pertempuran kami yang terakhir dan paling melelahkan, melawan tentara Belanda. Sebuah pertempuran yang meminta banyak korban. Banyak sekali anak-anak Hizbullah yang gugur, tetapi kukira tentara Belanda pun banyak yang mati. Maka aku heran kenapa kami berempat, aku, Kiram, Jun, dan Kang Suyut, dapat bertahan dan kembali ke kampung dengan selamat." Pengorbanan ini tidak hanya berupa tenaga dan waktu, tetapi juga nyawa. Sebagaimana digambarkan dalam novel, penggambaran ini menekankan betapa besarnya kontribusi rakyat biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berita yang saya ambil adalah berita dari sindonews.com pada tanggal 31 Januari 2025 yang berjudul "Pasukan Pangeran Diponegoro Sulit Dikalahkan Paksa Belanda Bangun Benteng Pertahanan di Madiun", di mana kita bisa melihat perjuangan Amit dan rekan-rekannya sangatlah mirip dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Keduanya menghadapi penjajahan yang tidak hanya mengambil tanah secara fisik, tetapi juga mencoba menghilangkan identitas dan harga diri masyarakat setempat. Baik Diponegoro maupun Amit, mereka menunjukkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, membuktikan bahwa tanah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol perjuangan dan martabat yang harus dipertahankan. Isu kedua yang akan saya bawa adalah fanatisme agama. Konflik ini bisa dilihat saat kemerdekaan telah diraih, di mana Amit dan kawan-kawannya menghadapi dilema antara kesetiaan mereka dengan Republik atau ajakan untuk bergabung dengan gerakan DITII. Awalnya, Amit menyetujui untuk bergabung dengan Republik, tetapi rekannya yaitu Kang Suyut menolak dikarenakan Bung Karno dan Bung Hatta bekerja sama dengan semua orang, yaitu yang dimaksud adalah orang yang tidak beragama Islam. Namun mereka juga bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam, sementara Kartosuwiryo tidak. Dari kutipan ini, kita bisa melihat adanya ketidaksukaan Kang Suyut untuk bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam. Dan ini bisa membuat konflik, yaitu pemberontakan seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Berita yang terkait dengan kutipan ini adalah berita dari detik.com pada tanggal 28 Juni 2022 yang berjudul "Ibnu Hajar, Pemimpin Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan", di mana berita ini memberitahu bagaimana pemberontakan DITII yang terjadi di Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk membuat Indonesia sebagai negara Islam. Isu ketiga yang akan saya bawa adalah migrasi ke kota. Konflik dan ketidakstabilan di desa akibat perang serta pemberontakan DITII menyebabkan banyak penduduk memilih dan untuk mengungsi ke kota demi mencari kehidupan yang lebih aman. Selain itu, kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di desa turut menjadi faktor utama yang mendorong perpindahan ini. Seperti yang digambarkan dalam novel, kutipan pada halaman 156.
Tanah kelahiran yang dulu begitu damai kini berubah. Orang-orang pergi mencari tempat lain yang lebih menjanjikan, lebih aman. Kutipan ini menunjukkan bagaimana urbanisasi tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tapi juga oleh konflik sosial dan politik yang menyebabkan desa kehilangan penduduknya. Akibatnya, kota menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin menghindar ketidakpastian hidup di kampung halaman. Meskipun belum tentu hidup di kota akan lebih mudah. Isu ini juga terjadi dalam kehidupan nyata, yaitu seperti yang bisa kita ambil dari kompas.com pada tanggal 12 Juni tahun 2023 yang berjudul Drastis Tingkat Perpindahan Penduduk Usia Anak Menjolak 216% sebulan julang PPDB Jakarta 2023. Berita ini menunjukkan lonjakan drastis dalam tingkat perpindahan penduduk usia anak di Indonesia yang meningkat hingga 216%, di mana para pelajar-pelajar ini berpindah dari desa ke kota agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih menjanjikan. Dikarenakan di kota sudah pasti lebih banyak peluang pekerjaan yang bisa didapatkan oleh mereka dibandingkan di kampung halaman mereka sendiri. Isu keempat yang akan saya bawa adalah perubahan nilai sosial. Dalam novel Lingkar Tanah Lingkar Air, perubahan nilai sosial tercermin dari pergeseran cara masyarakat berinteraksi akibat konflik politik dan ideologi. Jika dahulu, para pemuda dapat dengan bebas meminta bantuan dari berbagai kelompok, kini mereka hanya berani mengandalkan orang-orang tertentu yang sejalan dengan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan semakin menguatnya batasan sosial dan perpecahan dalam masyarakat. Seperti yang digambarkan dalam halaman 58. Dulu, ketika kami masih menggunakan nama Barisan Pemuda, kami lebih leluasa meminta bantuan kepada masyarakat. Kami bisa meminta makan, minum, atau rokok. Sekarang, entah mengapa kami hanya berani meminta sumbangan logistik kepada orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Terasa pandangan mataku makin menyipit. Kutipan ini menunjukkan bagaimana konflik telah mengikis nilai-nilai keterbukaan dan kebersamaan, menggantikannya dengan segregasi sosial berdasarkan perbedaan ideologi. Berita yang saya ambil adalah dari Kompasiana pada tanggal 3 November 2023 yang berjudul Perubahan Budaya dan Nilai-Nilai Tradisional dalam Masyarakat Indonesia Modern. Di mana dalam berita ini, konflik di Indonesia juga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, di mana masyarakat mulai membatasi diri dan mencurigai kelompok lain yang berbeda pandangan. Konflik ini tidak hanya menciptakan polarisasi, tapi juga menghancurkan nilai-nilai kebersamaan yang sebelumnya kuat. Dan dalam novel ini, masyarakat yang dulunya hidup berdampingan tanpa sekat mulai membatasi interaksi mereka berdasarkan latar belakang ideologi atau afiliasi politik. Semua buku pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sama sepertinya dengan novel ini. Novel Lingkar Tanah Lingkar Air memiliki kelebihan dalam menggambarkan sejarah dengan perspektif humanis, di mana tokoh utama Amit tidak digambarkan sebagai pahlawan ataupun penjahat, melainkan sebagai individu yang terjebak dalam konflik ideologi. Gaya bahasa Ahmad Tohari yang puitis dan kaya akan deskripsi juga menjadi daya tarik, membuat cerita terasa lebih hidup dan emosional. Selain itu, novel ini berhasil mengkritisi kesenjangan sosial dan dampak kebijakan politik, seperti bagaimana para pejuang justru mengalami kesulitan diterima kembali oleh masyarakat. Namun, novel ini juga memberi beberapa kekurangan, seperti alurnya yang cenderung lambat akibat banyaknya deskripsi dan kilas balik. Selain itu, beberapa karakter pendukung tidak dieksplorasi dengan baik, sepertinya istri dan anak Amit, sehingga kurang memberikan dampak pada cerita. Tema politik dan ideologi yang kompleks juga bisa terasa berat bagi pembaca yang kurang familiar dengan sejarah pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, novel ini tetap menjadi karya sastra yang berharga dalam menggambarkan dampak konflik politik terhadap masyarakat. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari novel ini adalah urbanisasi dalam novel ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tapi juga ketidakstabilan politik yang memaksa masyarakat desa mengungsi ke kota. Namun, perpindahan ini menyebabkan hilangnya nilai kebersamaan dan meningkatkan individualisme. Fanatisme agama digambarkan sebagai pemahaman sempit yang memicu konflik dan diskriminasi, mencerminkan realitas intoleransi di Indonesia. Sementara itu, modernisasi menggeser nilai-nilai tradisional desa, menjadikan masyarakat lebih kompetitif tetapi kurang memiliki rasa kebersamaan. Secara keseluruhan, novel ini menjadi refleksi tentang dampak perubahan sosial. Ahmad Tohari mengingatkan bahwa pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai budaya agar masyarakat tidak kehilangan identitasnya. Lingkar Tanah Lingkar Air adalah cerminan realitas sosial yang dikemas dalam bahasa yang indah dan penuh makna oleh Ahmad Tohari.
Meskipun alurnya mungkin terasa lambat bagi sebagian orang, pesan moral dan kritik sosialnya tetap membekas. Jadi apakah buku ini berhasil menginspirasi atau justru terasa kurang menarik bagi Anda? Yuk diskusi bareng di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kritik sastra saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.